Halo semuanya, selamat datang di channel Nelly. Perkenalkan, nama saya Nelly dengan NIM 122110025. Di sini saya akan membagikan konten mengenai tema etika bermedia sosial sebagai bentuk pengembangan kecerdasan kewarganegaraan untuk membentuk keadaban publik. Yang mana pastinya ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Nggak usah panjang lebar, marilah kita mulai. Kita ketahui di era digital saat ini, di mana komunikasi bisa dilakukan secara bebas tanpa batasan waktu dan tempat, dengan adanya banyak hal yang terabaikan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang seharusnya menjunjung adat ketimuran dapat menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia seperti keramahan dan kesopanannya. Tetapi sayangnya di era saat ini hal tersebut sudah terlupakan, bahkan terabaikan ketika berselancaran di dunia maya. Ketika kita mengunjungi platform media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter, maupun layanan video berbagi seperti YouTube. Nah, kita dengan mudah menjumpai konten-konten sensitif seperti konten dengan tema politik, suku, agama, dan ras. Bila kita merujuk pada kolom komentar, tentunya kita juga akan menjumpai banyak sekali komentar-komentar yang tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu saya mengangkat tema dan topik tentang etika bermedia sosial sebagai bentuk pengembangan kecerdasan kewarganegaraan untuk membentuk keadaban publik. Tidak lain, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaban netizen di Indonesia. Menurut saya, selama ini masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terkenang menjunjung tinggi kesopanan dan tata karamanya, sehingga dalam interaksi sosial secara langsung tatap muka, masyarakat ini cenderung lebih mawas diri dan berhati-hati. Tapi bisa jadi untuk menghindari cibiran atau celaan atau sanksi sosial yang berlaku di masyarakat bila mendengar atau melanggar nilai-nilai tersebut. Hal ini berbeda terjadi di dunia media sosial, yang mana yang kita ketahui bahwa setiap individu ini bisa membuat akun palsu atau tanpa nama yang kemudian hari bisa dihapus atau ditinggalkan bila sudah tidak digunakan lagi. Seseorang yang ingin melakukan kejahatan melalui media sosial ini bisa jadi dalam bentuk menghina, menghujat, melecehkan, atau bahkan menipu, akan dengan sangat mudah melancarkan aksi-aksinya tanpa ada sanksi sosial yang akan dihadapi di dunia nyata. Nah, oleh karena itu, dengan adanya perilaku buruk di dunia maya akan semakin meningkatkan fenomena aksi cyberbullying, yang mana kita ketahui bahwa korban ini cenderung memilih untuk melaporkan oknum-oknum yang melakukan cyberbullying ini kepada pihak yang berwajib. Hal ini dimasukkan untuk menimbulkan efek jerah bagi orang-orang yang dengan sengaja menyerang orang lain lewat media sosial. Yang kita ketahui bahwa untuk kita melaporkan ke pihak wajib ini sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mana sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang ada 5 pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai pasal 27 sampai 30, baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoax dan ujaran-ujaran kebencian, termasuk juga mengambil data orang lain tanpa izin. Dan yang perlu kita ketahui bahwa pada saat ini media sosial menjadi sebuah kebutuhan yang penting bagi banyak orang, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan media sosial setiap harinya, termasuk masyarakat Indonesia. Media sosial pada dasarnya memberi banyak sekali manfaat kepada
masyarakat luas apabila kita menggunakannya dengan benar sesuai etika yang ada. Nah, apabila etika bermedia sosial tidak diterapkan dengan baik, maka yang terjadi akan memberikan banyak permasalahan yang akan muncul sehingga dapat merugikan banyak pihak. Permasalahan tersebut dapat berupa hoaks dan ujaran kebencian. Hal inilah yang mendorong etika dalam media sosial itu sangatlah penting. Nah, berikut adalah etika dalam bermedia sosial. Etika dalam bermedia sosial tentunya yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang baik, yang mana di dalam setiap beraktivitas di media sosial hendaknya kita selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan risiko kesalahpahaman yang tinggi. Jadi alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan layak serta untuk menghindari penggunaan kata atau frasa yang multitafsir karena setiap orang memiliki persepsi bahasa yang berbeda dan dapat memaknai konten secara berbeda. Jadi setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, kita ini telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula. Adapun etika bermedia sosial yang kedua yaitu hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Jadi kita sebisa mungkin menghindari penyebaran informasi yang mengandung unsur sara atau suku, agama, dan ras serta pornografi pada jejaring sosial, yang mana biasakan kita untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antara sesama. Kita juga harus menghindari foto-foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jadi kita jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan menyebarluaskan foto kekerasan karena hal ini mungkin saja menjadi salah satu faktor keluarga yang berada dalam foto yang kita sebarkan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu cross check kebenaran sebuah berita. Kita itu diharapkan bisa waspada ketika menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial. Nah, ini biasanya itu bertujuan untuk menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka hal ini kita dituntut untuk agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi. Apabila kita ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah baiknya bijaksana jika Anda melakukan cross check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya yaitu menghargai hasil karya orang lain. Nah, pada saat ini banyak sekali masyarakat di dalam bermedia sosial ini kurang menghargai hasil karya orang lain pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain. Maka biasanya itu kita harus mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang, karena biasanya tuh banyak media-media yang upload sebuah foto atau tulisan video milik orang lain tetapi tidak mencantumkan siapa dari pembuat akun sebenarnya yang memiliki foto dan tulisan ataupun video tersebut. Jadi kita jangan membiasakan diri untuk serta merta mengcopy paste tanpa menyantumkan sumber informasi tersebut. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Jadi ada baiknya kita harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi.
kita saat sedang menggunakan media sosial, jangan terlalu mengumbarkan informasi pribadi kita, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah kita atau kalian. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan kepada diri kita. Ini merupakan ini sering terjadi kasus seperti penipuan karena data-data yang kita miliki ini sudah ada semuanya di media sosial. Oleh karena itu penipuan itu dengan mudah untuk memanipulasi data kita. Jadi kesimpulan pada topik yang saya angkat di konten ini adalah kita sebagai masyarakat secara umum haruslah lebih sadar dengan aturan dalam menggunakan media sosial. Walaupun orang lain tidak mengetahui identitas asli kita, tapi alangkah baiknya bila kita tetap menjaga sopan santun dan tata krama yang selama ini menjadi nilai kebangsaan bangsa Indonesia. Tentu kita tidak menginginkan jika netizen Indonesia terkenal di mata dunia bukan karena prestasi, tetapi karena kata-kata yang tidak sopan dan kelakuannya itu di bahasa sekarang itu yaitu barbar gitu, yang ditebarkan di dunia maya. Jadi kita harus bijaklah dalam menggunakan media sosial demi diri kita sendiri dan masyarakat yang lebih baik. Jadi bergunalah media sosial sebaik dan sebijak mungkin, terlebih lagi dalam hal penyebaran informasi. Biasakan untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum Anda bertindak. Semoga dengan topik yang saya angkat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.